dari uangnya saya disebutkan nominalnya, kita sudah tergiur. Itu satu lelaki. Bagaimana misalkan seminggu aja 2 orang laki 1 juta kali 2 udah 2 juta seminggu, gimana sebulan? Itu seminimalnya. Tapi apa benar kamu suka main PSK gitu, Ren? Iya bang, Sejak kapan kamu main PSK? baru lulusan SD bang. Prostitusi. Kata ini tentu tak asing di telinga. Apalagi di kota besar seperti Jakarta. Tak susah menemukan para penjajah cinta atau yang juga biasa disebut pekerja seks komersial, PSK. Para PSK ini bisa dengan mudah kita temukan di sejumlah wilayah di ibu kota. Tak hanya menjajakan jasanya di lokalisasi atau pinggir jalan, jasa para PSK pun kini dengan mudah kita temukan di dunia maya. Namun yang mengejutkan adalah adanya PSK yang masih berstatus sebagai pelajar. Tim iNews Files pun mendapatkan informasi adanya siswi SMP dan SMA yang melakukan praktik jual diri. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, kami pun melakukan penelusuran ke sejumlah wilayah di Jakarta. Dari hasil penelusuran kami pun menemukan seorang mucikari yang mengaku menyediakan jasa layanan seks dari remaja berstatus pelajar SMA. Di sebuah area parkir salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Barat, tim iNews Files pun bertemu dengan mucikari ini. Dengan mengikuti mucikari, kami pun bertemu dengan PSK yang juga masih berstatus sebagai pelajar SMA, sebut saja namanya Sinta. Sekolah kamu ambil nomor 1. Iya, nomor 1. Iya, kanan kali. Jadi kalau misalnya pagi sekolah, Iya. malam kayak gini? Kira juga dia kalau mau anak kamu ditelepon. Itu kalau mau anak kamu. Orang tua tinggal sama orang tua apa kos di sini? Orang tua. Jadi bilangnya keluar gimana? Ada makan. Kepada kami, Sinta mengaku sudah melakukan praktik jual diri selama 2 tahun. Dan selama ini, kedua orang tuanya tak pernah tahu profesi lain yang tengah dijalaninya. Namun, sayangnya, Sinta tak bersedia bercerita lebih lanjut pengalamannya di dunia esek-esek ini. Tim iNews Files pun akhirnya kembali melanjutkan penelusuran. Kali ini, dari seorang informan, kami kembali mendapatkan informasi adanya pelajar SMA yang juga berprofesi sebagai PSK. Oke, ini ceweknya ya? Oke, kita turun. Di sebuah rumah makan, kami pun bertemu dengan pelajar SMA yang memiliki profesi sampingan ini. Sebut saja namanya Caca, siswi kelas 3 semua SMA negeri di Jakarta. Ini sekarang pulang sekolah nih? Oke, keras ya. Kamu kelas berapa sekarang? Kelas 3. Ini pulang sekolah langsung ke sini? Iya, langsung Oh iya. Dengan sejumlah kesepakatan, salah satunya adalah merahasiakan identitas aslinya, Caca pun akhirnya bersedia menceritakan pengalamannya. Caca mengaku menjalani profesi sebagai penjajah seks sejak kelas 1 SMA. Perkenalannya dengan dunia esek-esek berawal dari seorang mucikari yang mengiming-iminginya sejumlah uang. Awal mulanya itu kita tuh karena geremonya sendiri itu dekat rumah ya, orangnya itu dia tuh menawarkan. Awalnya sih bukan untuk berjual diri, menawarkan jasa untuk melayani ya, tapi kita itu awalnya disuruh untuk menemani om-om, sebenarnya seperti itu, seperti makan, pergi. Nah, kita diberi uang lah gitu.
yang ditawarkan ya cukup besar, makanya kita sebagai pelajar ya tergiur lah, namanya uang segitu. Anak-anak, namanya anak sekolah kan uang segitu juga dari orang tua juga nggak mungkin lah mengeluarkan uang besar seperti itu. Berawal hanya dengan menemani para pelanggan makan dan jalan-jalan, Caca pun akhirnya terseret jauh dalam pusaran dunia prostitusi. Dari uangnya saya disebutkan nominalnya kita sudah tergiur. Itu satu lelaki. Bagaimana misalkan seminggu aja 2 orang laki 1 juta kali 2, udah 2 juta seminggu. Gimana sebulan? Itu seminimalnya. Tergiur uang jutaan rupiah, Caca pun akhirnya tak canggung lagi untuk menjalani profesi ini. Caca mengaku selama ini orang tuanya tak mengetahui apa yang ia kerjakan. Untuk menutupi aksinya, Caca pun mengarang sejuta alasan. Kalau misalkan biar nggak diketahui, ya saya bilangnya apa? Saya bilangnya ya ke rumah teman, ya belajar bareng, atau acara ulang tahun teman. Jadi ya aktivitas yang kira-kira yang mereka nggak curigai lah. Ya lebih seringnya sih ngerjain tugas sih, karena kan kita juga pelajar. Ya orang tua nggak percaya ngomong kayak gitu. Selama menjalani profesinya sebagai PSK, Caca pun tetap melakukan aktivitas sekolah seperti biasa. Lalu kalau misalkan masalah sekolah ya sekolah. Ini ibarat ini kisangan gue lah gitu kan. Isengnya gue, nggak boleh lah, maksudnya jangan sampai ganggu sekolah. Caca mungkin hanya satu dari sekian banyak pelajar sekolah yang memiliki profesi lain sebagai penjajah seks. Menurut pengakuannya, ada banyak pelajar SMA yang memiliki profesi sama dengan dirinya. Banyak banget lah kayak gitu, yang jadi PSK gitu, kalangan pelajar banyak. Sekolah-sekolah lain, beda-beda sekolah banyak seperti itu. Mukanya aja, berkedoknya tuh kayak anak biasa. Padahal mah sama aja, mereka juga seperti itu, ada lah. Dan yang tak kalah mengejutkan, pengguna jasa Caca pun banyak yang masih berstatus sebagai pelajar. Jangankan dari om-om, pasti ada, dari pelajar itu ada, banyak malah. Bagaimana penelusuran tim Anyus Files terhadap pengguna jasa PSK yang juga masih berstatus pelajar? Saksikan di Anyus Files selanjutnya. Apa benar kamu suka main PSK gitu, Ray? Iya bang, Sejak kapan kamu main PSK gitu? baru lulusan SD bang. Lulus SD kamu udah main itu? Iya.